Sahabatku, ada tips menggoreng terong supaya terongnya tetap cakep. Bagian ungunya, bagian ini nih, di dalam minyak. Jadi jangan ngapung kayak gini. Tengkurapin aja kayak gini ya. Nanti bagian ininya nggak berubah, nggak jadi hitam. Sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku mau memasak, tumpah, copot dianya. Tuh, terong pete digabung dengan ikan gabus, ikan asin gabus. Ini bakal nyus markunyus, jos markojos. Sekali masak 3 bahan, dijamin habisin nasi 3 piring. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef yang enggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada terong yang gede-gede banget sahabatku. Kita pakai aja 600 gram, 2 papan pete, 2 ekor ikan asin gabus. Ini sudah dibersihkan. Lalu bumbunya bawang merah 100 gram, bawang putih 50 gram, 100 gram cabai merah, gabung aja ya yang kurus sama yang gendut. Lalu ada 10 buah cabai rawit merah, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 3 buah jeruk limau, 5 lembar daun jeruk limau, daun bawang secukupnya. Terus ada tomat cherry. Ini tomat cherrynya agak keriput-keriput, nggak apa-apa karena kulkas aku terlalu dingin. Lalu ada lengkuas, kita pakai aja 20 gram. Kita juga pakaikan garam 1 sendok makan, kaldu rasa ayam 1 sendok makan, dan gula pasir 2 sendok makan. Atau ikuti selera aja sahabatku. Mari kita mulai memasaknya. Oh ya sahabatku, sebelum mulai memasak saya ingin kasih tahu, beberapa waktu yang lalu video saya sempat dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan diposting di page Facebook yang seolah-olah itu akun saya. Dan terima kasih kepada Facebook karena itu sudah diblok. Dan sekarang saya akan mengumumkan akun Facebook saya yang asli di sini, juga page Facebooknya ya. Semoga sahabatku nanti bisa follow di situ, dan juga jangan lupa follow TikTok saya yaitu Chef Terabal-abal, juga Instagram saya. Juga subscribe di sini sahabatku biar saya semakin rajin untuk memasak. Kita mulai memasak ya. Sebelum saya mempersiapkan bumbu-bumbunya, itu repot banget kalau ngomong yang diulang-ulang gitu ya. Kita mau kupas petek dulu. Jadi peteknya ini boleh pakai kulit, boleh juga tidak ya. Karena saya tidak punya gigi, bukan tidak punya gigi sih. Gigi saya sedang dipasangin kawat. Jadi saya nggak makan kulitnya deh karena rada keras sahabatku. Saya mau kupas kayak gini aja. Jadi peteknya ini saya pengennya dia utuh gitu loh sahabatku. Saya kupas dulu deh kayak gini. Nah jadi saya nanti peteknya ini nggak saya pecah-pecah gitu ya. Tuh saya bikin utuh-utuh gini. Sahabatku, daripada sahabatku melihat aku ngupas petek bakal lama, nanti bakal komplain, kok Edi lama banget ngupas peteknya. Sahabatku, lihat nggak wajahku sekarang semakin glowing, semakin cakep, semakin lembab gitu ya. Rahasianya aku melakukan serangkaian perawatan di Dermaster sahabatku. Yuk lihat yuk seperti apa aku melakukan perawatan wajahku di Dermaster. Selamat siang Kak, selamat datang di siang. Dermaster. Ada yang bisa dibantu Kak? Ya, saya dengan Edi Siswanto. Atas nama Kak Edi, sudah appointment di jam 1 ya Kak ya? Oh iya, terima Mari kasih. silakan. Kak, cek suhu terlebih dahulu ya Kak. Oke. Dikening ya Kak? Oh, dikening. Iya. Suhunya normal ya Kak? Baik. Mohon ditunggu sebentar di telepon. Oke, terima kasih.
Sahabatku, wajah aku sedang dibersihkan. Lihat. Jadi selama ini kan kalau masak wajah itu kan kena panas, minyak. Jadi mudah banget flek sudah pasti ya. Apalagi udah tua kayak saya. Nah, untungnya aku selalu melakukan perawatan di Dermaster. Mbak, ini kita sedang diapakan namanya? Ini di Hydra Facial, dia ya setelah cleanser. Jadi dia menetralkan kulit dan membersihkan kulit dari sisa-sisa. Sahabatku, aku baru saja melakukan Hydra Facial Treatment. Ini fungsinya untuk membuat kulit kita lebih glowing, mengecilkan pori-pori. Dan di dunia, setiap 11 detik satu kali orang melakukan Hydra Facial Treatment. Dan di Indonesia hanya ada satu, yaitu di Dermaster. Lihat sahabatku, ini hasilnya. Tuh, ini ada kulit mati, komedo dan sebagainya ada di sini. Ini jadi butek ya. Padahal tadi baru saja muka saya dicuci sahabatku. Ternyata tuh kayak gini. Makanya sahabatku, kalau mau pengen tampak awet muda, mukanya glowing, ayo lakukan Hydra Facial Treatment hanya di Dermaster. Dokter tanya dong. Boleh po, silakan. Jadi kalau Pico ini fungsinya untuk apa sih? Pico ini yang pertama ini kalau buat koko ya, buat pencerahan. Dia juga bisa buat ngecilin pori, buat menyamarkan bekas flek dan bekas jerawat kok. Selain itu dia juga bisa buat scar, jadi bopeng-bopeng bekas jerawat itu kok. Dokter, aku tuh sakit hati loh kalau diomongin bopeng-bopeng. Sahabatku, aku baru selesai melakukan booster shine treatment. Betul ya, Dok? Betul. Booster shine treatment sama dokter Feni. Jadi aduh, ini saya merasa bahagia banget karena dokter perawat itu care banget, baik banget. Jadi nyaman banget. Jadi sahabatku jangan lupa kalau mau glowing, mau shining kulitnya, segera datang ke Dermaster Puri. Nanti saya tulisin di description ya. Cari nih namanya Dokter Feni tuh ya. Pokoknya dijamin pulang-pulang udah glowing ya, Dok ya. Oke. Thank you ya, Dok. Sama-sama kok. Dokter makasih banyak ya. Kok. Udah aduh, ini saya senang banget karena dokternya jago banget. Pokoknya sahabatku kalau mau glowing, mau cantik, mau cakep, ingat Dokter Feni di Dermaster Puri gitu ya. Dokter thank you banget. Sama-sama Koko. Mbak, thank you banget. Kita pamit ya. Oke Koko. Ya. Thank you udah pilih Dermaster ya Koko. Iya, makasih. Nah, sahabatku keren kan? Jadi bagi sahabatku yang kepengen tampak lebih muda, lebih kinclong, jangan lupa lakukan perawatan sebelum terlambat. Sekarang kita mau mempersiapkan terong dan ikan gabusnya. Sekarang kita mau menghaluskan bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, lalu cabai rawit. Terus aku mau kasih lengkuas. Lengkuasnya ini nggak usah di blender deh, digeprek aja deh. Nggak jadi. Tuh, ini aku pakai sekitar 20 gram. Lalu ada kemiri 3 butir. Cabai keriting merah sekitar 10 biji ya. Ini yang gendutnya 3 biji saya masukin. Kita beri sedikit minyak sekitar 50 ml. Kita juga pakaikan sedikit air supaya nggak kebanyakan minyak ya. Jadi kalau saya chop bumbu itu suka ditambahin air sahabatku, supaya nggak terlalu greasy, bahasa kerennya gitu ya. Dan ini saya menggunakan chopper Mitochiba.
Sudah halus. Tuh, jadi kalau kita bikin balado tuh nggak usah yang halus-halus banget ya. Segini aja udah cukup. Ini tomat cherry sahabatku, aku masukin deh sekalian. Ini jurus males ya. Sebetulnya saya biasanya tomat itu saya pisahkan, tapi nggak apa-apa lah, boleh-boleh saja kok. Nah, sudah. Lengkuasnya ini supaya lebih keluar aromanya, kita geprek-geprek. Nah, kemudian cabai gendutnya ini aku potong serong-serong gini, supaya nanti tuh dia ada yang kasar-kasar juga gitu, supaya lebih cakep. Suka-suka sih sahabatku, kalau nggak mau dipakein kayak gini, yang halus aja udah cukup. Ini supaya agak sedikit gaya aja gitu sahabatku. Setelah dipotong serong-serong, cabenya ini mau aku benyekin sedikit. Jadi nggak ditumbuk halus ya, hanya dimemar-memarkan saja. Nah, udah. Ini ulekanku namanya Vanessa dan ini namanya Hotman. Daun bawangnya kita potong kayak gini ya. Potong biasa aja sih ini mah. Suka-suka sahabatku lah mau potong gimana. Mau dipakai daun bawang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini opsional aja sahabatku. Jeruk limaunya kita siapin dulu. Nanti akan kita ambil airnya aja sahabatku. Nah, daun jeruknya kita petik aja kayak gini tuh. Biar nggak gede-gede aja sih sebenarnya. Mau utuh-utuh juga boleh sahabatku. Kita siapin aja dulu air jeruknya, supaya pada waktu masak nanti nggak kelabakan sahabatku. Jadi kalau aku masak itu suka aku siap-siapin dulu gini, supaya nanti wajannya nggak keburu gosong. Soalnya kadang-kadang kalau kita yang belum biasa masak ya, terus tiba-tiba lupa lagi belum dimasukin, gosong deh. Nah, bijinya ini harus kita remove ya, harus dibuang sahabatku, supaya nggak pahit. Sepahit hidup ini tuh dibuang. Nggak boleh ada biji yang masuk ke dalam balado kita. Tingkat keasaman sesuaikan dengan selera ya. Ini aku pakai 3 biji. Sekarang kita mau cuci terongnya. Jadi terongnya ini saya kasih sedikit pencuci pencuci buah dan sayuran ya, supaya dia terbebas dari pestisida sahabatku. Jadi terongnya nih kita cuci-cuci, digosok-gosok dulu ya. Biasanya ibu-ibu kalau melihat terong ini kan suka takut gitu kan, suka histeris, au katanya gitu. Ini terong sahabatku, bukan makhluk lain, bukan alien. Suka mengkait-kaitkan dengan makhluk yang lain ya kan. Ini saya belinya di tukang sayur ya kan, bukan dari mana-mana. Nah, kan udah bersih terongnya. Nah, sekarang terongnya mau kita potong-potong. Ibu-ibu kalau biasanya suka jengkel ya, terong dipotong. Katanya rasain lu. Sekali lagi, ini hanya sebuah terong, bukan makhluk yang lain. Nah, terong yang sudah dipotong-potong ini harus direndam di air ya. Di sini saya masak 4 buah aja sahabatku, nggak semuanya deh. Nah, setelah dipotong-potong gini, dibelah 2 kayak gini ya. Jadi ini terongnya masih muda banget sahabatku. Ciri-ciri terong yang masih muda, bijinya belum hitam, masih putih-putih gini ya. Nah, ini terong yang masih muda dan warnanya masih gelap, masih ungu banget gitu ya. Kalau dia sudah pucat, itu dia sudah tua terongnya. Kalau udah keriput, itu terongnya udah tua banget. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang baru belajar beli terong, kayak gini nih, terongnya muda banget. Nah, terong yang udah dipotong-potong sebelum digoreng ini harus direndam air supaya tidak menjadi hitam. Sekarang kita mau potong ikan asin gabus.
Boleh juga pakai ikan asin yang lain ya sahabatku, suka-suka. Mau pakai ikan jambal, ikan apa aja boleh. Kita potong-potong gini aja. Tuh, segini aja ya. Kita mau menggoreng terongnya. Kameramennya kecipratan minyak sedikit sahabatku, jadi rada gempa bumi nggak apa-apa ya. Sahabatku, ada tips menggoreng terong supaya terongnya tetap cakep. Bagian ungunya, bagian ini nih, di dalam minyak. Jadi jangan ngapung kayak gini, tengkurapin aja kayak gini ya. Nanti bagian ininya nggak berubah, nggak jadi hitam. Kita balik-balik sebentar, jangan kelamaan. Jadi tahap pertamanya tuh yang ungunya wajib di bawah gitu sahabatku. Nah kalau udah masuk minyak sih dia dibalikin begini juga udah nggak apa-apa sih. Tuh warnanya akan ungu cakep gini kan, lihat cakep kan. Sekarang kita mau mengangkatnya. Tuh jadi ini sudah golden brown, sudah harum sekali terongnya, ungunya tetap cantik sekali. Sekarang kita mau menggoreng ikan asinnya. Ikan asinnya ini kita goreng sampai garing ya, sampai crispy gitu, supaya aromanya harum. Nah ini sudah mateng ikan asinnya, kita mau angkat. Sahabatku, pakai ini aja udah bikin nasi 3 piring. Gimana kalau udah mateng? Sekarang kita mau tumis bumbunya. Lengkuasnya langsung aja dimasukin. Daun jeruknya juga ya, supaya aromanya keluar sahabatku. Kita tumis sampai kadar airnya bener-bener habis, sampai keluarin minyak gitu ya. Itu baru namanya mateng. Ini cabai yang gede-gede nih kita masukin juga. Jadi ini sebenarnya sih untuk hiasan aja sahabatku, supaya baladonya ini nanti ada pecahan-pecahan cabai yang gede-gede gitu. Sahabatku pasti tanya lagi, kok Edi itu wajannya merek apa gitu ya. Ini namanya Glow Pan dari Stand Cookware sahabatku. Ini cakep banget. Tuh saya sering kali masak menggunakan ini. Sahabatku, ini sudah berminyak, artinya tomatnya sudah mateng. Kita masukkan air perasan jeruk limau. Tuh ya. Masukkan perasan jeruk limau. Masukkan potai. Kita masukkan kaldu ayam bubuk dan gula pasir dihabiskan. Masukkan ikan asin. Kita mau icip-icip dulu apakah rasanya sudah pas. Icip-icip ya. Terakhir kita masukkan terong yang sudah digoreng. Ada yang lupa. Ini sahabatku, biasa daun bawang, opsional sih ya. Mau ditaruh boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tuh, sedikit aja. Nah, lihat cantik sekali balado terongnya. Kita mau mencedoknya. Lihat sahabatku, ini terong, ikan asin. Lihat, wih, sahabatku, ini mah restoran Padang mah lewat deh pokoknya. Kita mau makan. Kebetulan saya udah lapar banget. Ini sahabatku, lihat, ada potai, ada terong, ada ikan asin. Makan.
Jadi tadi waktu saya masak, saya nggak kasihin garam. Karena pas icip-icip itu kan udah asin. Ada lagi ikan asin, jadi garamnya saya nggak taruh, sahabatku. Ini cakep banget, sahabatku. Ilham, ambil nasi yang sana. Tolong. Sini, Ham. Wih, saya dikasih review makanan nih kali ini nih. Biasanya juga lu yang ngabisin makanan gua. Jangan kasih tahu dong kok. Tiba-tiba nggak ngaku gitu, sahabatku. Wih, Cobain ya. Mantep banget nih. Soalnya sahabatku kan kalau aku melulu yang makan kan katanya masak sendiri, makan sendiri gitu ya kan. Coba, ayo duduk sini, Ham. Cobain ya kok. Iya. Ceritanya sok kalem gitu. Sumpah ini. Lebih-lebih dari Marco Josan. Kita cobain cerongnya guys. Ekspresinya palsu. Enggak, tapi beneran enak kok. Tapi ini beneran. Ini beneran enak. Ya sahabatku, semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka kasih like, komen. Subscribe. Ngotelan dulu ngomongnya udah nyangkut. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Enak kok. Enak. Iya bener ya. Dari ikannya itu udah asin, jadi nggak perlu tambahin garam. Makan lah.